dari semua media tanam dan anggur yang saya tanam, ini hanya beberapa yang bermasalah. Yaitu waktu itu pertama ada di trans yang terkena nematoda, yang sebelumnya saya nggak lupa apa saya post atau enggak karena saking sibuknya. Hari ini jam 5 sore, dari siang ini nggak berhenti hujan, masih hujan gerimis kecil-kecil ya. Walaupun seperti itu akan mengundang kelembaban. Nah, untuk menanggulanginya seperti biasa harus disemprot oleh fungisida. Nah, ini adalah penampakan dari tanaman yang saya cabut, guys. Karena apa saya cabut, saya periksa akarnya, apa medianya bermasalah. Ternyata memang dari akar tidak ada masalah yang serius yang saya temukan di sini, seperti akar gada ataupun nematoda. Kalau akar gada itu dia seperti berutusan ya, akarnya itu berutusan, kemudian bentol-bentol. Nah, kalau nematoda cenderung bentol-bentol seperti kacang, tanaman kacang ya, cuman lebih kecil, bentol-bentol. Di sini saya tidak menemukan akar yang seperti itu ini, guys. Contohnya, jadi pembahasan kali ini adalah pembahasan media tanam yang bermasalah atau tanaman yang bermasalah. Ini adalah daunnya. Ini saya kenapa bongkar karena saya kesal. Jadi ketika saya pangkas, ini memang dari bentuk cabang dia saya pangkas lagi di bawah karena waktu itu kecil dan sempat stek. Jadi terjadi stek. Kemudian saya potong kembali setelah tumbuh. Bagus, pertama awal-awal bagus sampai panjang, kemudian stek lagi. Padahal tidak terserang jamur. Hanya di sini tanamannya menjadi stek. Padahal saya udah lengkapi unsur makro mikro ya. Saya udah kasih, tapi tetap tanamannya berdaun kecil seperti ini, guys. Saya sharing kepada kalian semua, bila mengalami seperti ini, solusinya bagaimana? Kalau solusi dari saya itu ganti media tanam, guys. Jadi solusi pertama itu kalian jangan langsung ganti media tanam seperti ini, tapi kalian potong dulu dari bud yang bagus, cari bud yang bagus, kemudian kalian potong. Misalkan ya, ini kan waktu itu saya potong di sini, kemudian ada stek, kita potong lagi di sini nih dari bud yang agak bagus, kalian potong. Nanti akan tumbuh tunas yang lebih bagus. Kalau lebih bagus ternyata memang bukan masalah dari media tanamnya, tapi memang kondisi tanamannya lagi terkena hama atau penyakit ya. Tapi di sini saya tidak menemukan terkena trips. Kemungkinan besar ini media tanamnya. Kita ukur pH. Nah, ini yang sudah saya pindahkan dan diberi sekam bakar baru. Ini media tanam yang lama ya. Kita atur di pH, kemudian kita tancapkan sampai habis. Kita lihat berapa pH-nya. Ternyata pH-nya 7, guys. pH-nya bagus karena ini saya beri dolomit juga. Kemudian saya beri pupuk organik cair dengan perlakuan yang sama dengan tanaman lain. Tapi tanaman lain sehat, dia sakit sendiri ya. Dari sekian banyak tanaman yang saya tanam, hanya ini saja yang stek, yang terhambat pertumbuhannya walaupun si cabangnya udah agak menua. Nah, ini kita tancapkan di media tanam baru sama 7. Ini saya perbanyak lagi. Jadi kalau kalian mau ganti media tanam, itu kalian beri sekam baru ya, untuk menambahkan keporosan pada media. Karena sekam ini nanti akan bermanfaat selain untuk menyetabilkan unsur yang ada di dalam tanah, termasuk menghindari overdosis akibat penggunaan pupuk. Ini sekam bakar sangat bermanfaat. Kemudian poros itu sangat bermanfaat juga dan mengandung silika. Oke, lanjut ke pembahasan tanaman ini. Nah, solusi pertama tadi adalah memotong di belakang tanaman yang stek, jadi yang di depan tapi di belakangnya. Usahakan nggak usah takut nggak tumbuh ya. Selama akarnya sehat, tanaman itu akan mengeluarkan
cabang baru yang lebih bagus. Jadi kalau kalian khawatir tanamannya mati, potongnya jangan terlalu pendek, agak panjang dikit aja di depannya. Yang lain pangkas, buang semua daun, dan jangan sisakan daun satupun ya, atau cabang-cabang, cukup sisakan satu cabang saja kalau belum terbentuk cabang tersier ya. Ini sebenarnya sudah terbentuk, cuman lama sekali pertumbuhan, semakin kecil daunnya dan dia pertumbuhannya terhenti. Walaupun memang pucuknya aktif ya, pucuknya aktif dengan perlakuan sama. Nah, makanya saya heran, padahal akarnya, lihat, akarnya luar biasa panjang ya. Kalau diukur ini lebih dari 50 cm. Tadi nyabutnya banyak yang putus juga. Jadi ini nanti akan saya potong lagi, kemudian saya cuci dengan H2O2 dan akan saya tanam kembali menggunakan media yang baru ya. Ini ada juga yang lagi bentuk. Ini gulmanya belum saya bersihkan, bentuk tapi bawa PHP. Ini contohnya seperti ini guys. PHP ini jenis ARA 15, pembentukan cabang tersier. Ini alhamdulillah sehat ya, dari daun unsurnya cukup. Dan ini pun ada yang lagi pembentukan. Gulmanya juga belum sempat dibersihkan, nanti gampang kalau yang udah dibersihkan ini. Nanti gampang kalau bersihkan gulma itu. Saya seminggu atau 2 minggu sekali kalau lagi nggak ada kerjaan. Nah, ini adalah varian yang sehat. Sebenarnya indah ya kalau lihat varian yang subur gitu, semangat nanamnya ya. Jadi kalau walaupun kena penyakit, jangan patah semangat, tetap cari tahu ya, sharing-sharing ataupun bisa ambil pengalaman sendiri yang pernah dilakukan di kebun. Nah, nanti tinggal kita praktekkan langsung di lapangan guys. Nah, untuk pH meter ini saya juga ada tingkat kesuburan, jadi nanti tinggal putar ke bawah. Ternyata yang baru saya pindahkan ini kurang subur medianya. Di tempat ke bawah, kita colok di sebelah sini media sebelumnya. Nih, media sebelumnya malah tidak terlalu parah ya. Memang sama-sama kurang subur karena belum diberikan POC kembali. Tapi dari sini batasnya normal, dia 5,5 sampai ke 6 itu normal karena sudah masuk POC di minggu kemarin ya. Nanti tinggal diberikan dolomit lagi, kemudian kita pupuk lagi ya. Bisa menggunakan NPK 1616. Tapi saya seringnya dengan mix ya, jadi tidak full kimia, tapi bergantian antara kimia dan organik. Oke, sekian dulu sharingnya, semoga bermanfaat. Untuk pembahasan nematoda sudah saya bahas sebelumnya seperti apa. Yang penasaran tinggal cari aja videonya, ada di channel ini. Nah, ini akarnya luar biasa sehat, sampai ke bawah sehat, tapi pertumbuhannya ini aduh, bikin ngeselin dan capek. Perawatan sama, perlakuan sama, tapi hasil tidak sama. Ya wajarlah, namanya tanaman. Dan manusia pun tidak selalu sama ya, ada wataknya baik, jahat, marah, ataupun yang tengil juga banyak guys. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Tova. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya. Jangan lupa menanam, tanamlah walaupun hanya 1 pohon, karena itu akan bermanfaat serta menghijaukan dunia ini. Oke, salam pengangguran. Mari kita menanam. Matiin dulu. Ini hujan nggak berhenti.